Awas, benda pembawa sial ini harus disingkirkan dari rumah. Halo teman-teman, bertemu lagi kita di channel Klinik TV. Menurut tradisi kuno dan juga feng shui rumah, kesialan hidup yang dialami seseorang dapat berasal dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya benda-benda pusaka seperti keris, benda-benda keramat, dan lain sebagainya. Tapi bagi Anda yang tidak suka menyimpan benda-benda pusaka bersejarah itu, maka bisa dipastikan kesialan hidup yang dialami berasal dari benda-benda lain pembawa sial. Mungkin Anda akan bertanya, apakah ada benda pembawa sial? Secara logika, memang terdengar mustahil alias tidak masuk akal. Namun secara mitos, benda-benda pembawa sial itu memang ada. Bahkan benda-benda yang ada di dalam rumah pun bisa menjadi benda pembawa sial, sehingga benda-benda tersebut patut segera disingkirkan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang 7 benda pembawa sial yang mungkin Anda simpan di dalam rumah. Bila ada salah satu dari ketujuh benda itu di rumah Anda, segeralah menyingkirkannya. Karena menurut kepercayaan kuno, benda-benda tersebut membawa sial. Terlepas benar atau tidak, ingat ini hanya sekedar mitos yang mungkin bisa menjadi kenyataan dan mungkin pula tidak bisa. Yang jelas, sikap kita dalam menghadapi hal-hal klinik seperti ini jangan sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa kesialan dan keberuntungan hanya akan terjadi atas kehendaknya saja. Wallahu a'lam. Untuk sekedar informasi saja, berikut 7 benda yang dipercaya membawa sial yang harus disingkirkan. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Klinik TV. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Klinik TV. Salah satu benda yang diyakini sebagai pembawa sial adalah jam mati. Bila di rumah Anda terdapat jam mati, segeralah memperbaikinya. Jangan dibiarkan begitu saja. Atau bila jamnya rusak dan tidak bisa diperbaiki, segeralah singkirkan dari dinding rumah Anda. Konon, jam mati merupakan pertanda buruk karena benda ini sering disimpulkan dekat dengan kematian. Sekali lagi, ini hanya mitos yang bisa saja terjadi dan bisa pula tidak. Orang-orang zaman dulu sering mengasumsikan bahwa jam yang biasa hidup kemudian tiba-tiba mati merupakan pembawa sial, yaitu mengundang kematian bagi si pemilik. Selain itu, jam dinding yang mati juga membawa nasib sial. Oleh karena itu, terlepas dari percaya atau tidak, ada baiknya bila Anda tidak membiarkan jam mati tersebut dalam waktu lama. Segera singkirkan atau perbaiki saja. Pohon kaktus merupakan jenis tanaman yang biasa hidup di tempat-tempat dengan kandungan air minim. Tetapi sekarang pohon kaktus ini sudah banyak menjadi tanaman hias di rumah-rumah. Walaupun terbilang cukup berbahaya karena seluruh tubuhnya dipenuhi duri, tetap saja banyak orang yang menyimpan tanaman ini di rumahnya dengan alasan keindahan dan estetika. Apakah Anda termasuk pecinta tanaman? Apakah Anda ingin memelihara tanaman kaktus sebagai tanaman hias di rumah? Sebaiknya pikirkan kembali keinginan Anda tersebut, sebab konon pohon kaktus ini dipercaya merupakan salah satu jenis benda atau tanaman pembawa sial loh. Pohon ini dianggap sebagai pembawa sial karena memiliki duri, di mana duri adalah elemen yang buruk dalam feng shui rumah. Apakah di rumah Anda terdapat cermin rusak? Misalnya cermin retak, pecah, atau tidak utuh lagi. Ternyata cermin rusak dipercaya dapat membawa sial bagi si penghuni rumah. Menurut feng shui rumah, cermin rusak bisa mengundang kemiskinan ke rumah loh. Ayo, siapa yang ingin miskin? Tidak ada kan? Walaupun masalah rezeki ini sudah diatur sedemikian rupa takarannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kita diperintahkan untuk berikhtiar dalam menjemputnya. Nah, walau hanya sekedar mitos, tidak ada salahnya bila Anda menyingkirkan cermin rumah dari rumah sebagai salah satu bentuk ikhtiar menjemput rezeki. Tidak hanya itu, cermin rusak dianggap sebagai penghalang rezeki masuk ke dalam rumah dan juga mengundang energi negatif ke dalam rumah. Ternyata menurut kepercayaan kuno, keran atau pipa bocor dapat membawa sial ke rumah loh. Ayo, siapa yang menyepelekan hal ini? Ada pipa atau keran bocor di rumah tapi didiamkan saja. Mulai saat ini sebaiknya segera perbaiki ya. Walau Anda tidak percaya dengan mitos ini, tetapi memperbaiki keran atau pipa yang bocor dapat mencegah dari pembuangan air secara cuma-cuma. Air yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari karena bocor dibiarkan malah hanya terbuang percuma. Menurut feng shui rumah,
Keberadaan kran atau pipa bocor konon akan menghilangkan energi positif dari rumah. Juga dianggap dapat membuang limpahan rezeki dari dalam rumah. Benda pembawa sial yang berikutnya adalah sarang lebah. Lebah menghasilkan madu. Sarangnya dipenuhi oleh limpahan madu yang kaya manfaat dan harganya cukup mahal. Akan tetapi, apabila sarang lebah tersebut berada di area pekarangan rumah, justru secara mitos dapat mendatangkan nasib sial. Oke lah, madu dari lebah itu bisa dipanen dan mendatangkan rezeki, tetapi keberadaan sarang lebah di dekat rumah dapat membahayakan penghuni rumah. Hal itu karena sifat lebah yang sangat mudah menyengat. Karena itu, keberadaan sarang lebah di sekitar area rumah dipercaya dapat mengundang nasib sial dan sekaligus mara bahaya. Benda pembawa sial yang keenam adalah jaring laba-laba. Biasanya jaring laba-laba ini terdapat di sekitar pojokan plafon rumah, di sekitar atau pintu rumah, ada pula di sekitar lampu rumah. Dimanapun itu, segeralah bersihkan apabila ada jaring laba-laba di dalam rumah. Menurut Feng Shui rumah, jaring laba-laba dianggap lebih banyak mengundang petaka dan kesialan bagi penghuni rumah. Dari segi estetika pun, keberadaannya di rumah membuat rumah terlihat kotor dan kurang sedap dipandang. Benda pembawa sial yang terakhir adalah guguran daun kering. Biasanya daun kering ini berserakan atau menumpuk di halaman rumah. Bila di rumah Anda terdapat banyak daun kering, segeralah bersihkan. Selain tidak enak dipandang, keberadaannya membuat kotor halaman rumah. Pun dari segi mitos, guguran daun kering dianggap mengundang kesialan dan petaka besar bagi rumah. Demikianlah 7 benda pembawa sial di rumah. Apabila salah satunya ada di rumah Anda, sebaiknya segera disingkirkan. Terlepas dari sekedar mitos atau bukan, yang jelas keberadaan benda-benda tersebut secara estetika kurang sedap dipandang mata. Pun benda-benda itu ada yang berbahaya. Menurut hemat saya, menyingkirkan benda-benda pembawa sial tersebut bukan lantas kita percaya kepadanya dan syirik kepada Allah, tetapi dengan menyingkirkannya kita telah berikhtiar untuk menjemput keberkahan, rezeki dan kebaikan agar datang ke rumah kita. Saat menyingkirkannya, jangan niatkan membuang benda pembawa sial, tetapi niatkan agar rumah menjadi bersih, indah dan nyaman dipandang. Wallahu a'lam bishawab.